Halo guys, selamat datang di channel saya ini di Snack Rohani. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit berbagi kesaksian saya di mana saya mengalami pengalaman pertolongan Tuhan yang luar biasa. Sorry kalau suaranya lagi kurang bagus ya. Tapi saya harap tidak mengurangi isi dari kesaksian saya ini. Sekitar tahun 2013-2014 saya mulai ada gejala tanda-tanda diabetes mellitus atau sakit gula. Ya kita sebut sakit gula aja lah. Ya, tapi gula bisa sakit. Ya nggak tahu lah kok gula bisa sakit. Pada waktu itu saya masih di kota Semarang. Tanda-tandanya mulai gejala seperti itu saat saya ke kamar mandi atau toilet. Teman saya ada yang protes ketika habis kencing, habis pipis, itu toiletnya dirubung semut atau ada semut yang cukup banyak di situ. Waktu itu saya masih belum menyadari kalau saya mulai ada gejala kencing manis. Lalu seiring berjalannya waktu, saya mulai benar-benar mengalami gejala kencing manis di mana saya sering pipis, apalagi kalau malam, sering merasa haus, sering merasa lapar. Tapi kalau makan banyak seperti apapun, ya enggak jadi tenaga. Badan mulai kurus, walaupun memang aslinya ya kurus. Kemudian juga lemas, enggak punya tenaga, hingga akhirnya semakin lama semakin parah. Lalu ketika saya berada di kota Salatiga, di sebuah gereja, pendetanya mulai agak curiga dengan kondisi saya. Lalu dengan alat untuk mengecek kadar gula atau glukosa, saya dicek dan hasilnya waktu itu kalau tidak salah ya, itu gulanya 365. Selisih seminggu dicek lagi naik jadi 400 lebih. Bahkan pada waktu saya menyusul ibu saya di Rembang, itu dicek lagi gulanya itu lebih dari 600 karena waktu itu alatnya menunjukkan angka high tinggi. Begitu tingginya sakit diabetes itu. Lalu kami kembali ke Boyolali, keadaan pun semakin parah. Saya sempat ke Yogyakarta. Waktu itu niatnya ingin bekerja, karena cowok ya harus kerja lah. Tetapi kondisi semakin parah sehingga membuat kedua mata saya ini seperti katarak atau seperti tertutup selaput. Jadi kalau lihat sesuatu itu hanya seperti bayangan saja, tapi masih bisa lihat seperti cahaya seperti itu. Tapi kalau lihat orang seperti sekarang ini ya paling seperti bayangan hitam. Apa ya bayangan hitam? Bayangan hitam ya. Ya kira-kira seperti itulah. Dan waktu itu pun saya dari Jogja hanya naik bis sampai Kartosuro. Dari Kartosuro ke Boyolali, waktu itu saya jalan kaki. Dan luar biasanya bisa sampai ke Boyolali. Waktu itu perjalanan malam, entah bagaimana caranya saya berjuang, tapi saya yakin itu karena pertolongan Tuhan. Saya jalan kaki dari Kartosuro ke Boyolali dalam keadaan kondisi tidak bisa melihat normal. Beda dengan sekarang, sekarang sudah normal. Lalu ketika saya di Boyolali, saya ada konflik, lalu saya memilih untuk tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah saya. Di sana juga saya berusaha berjuang untuk bertahan. Dalam kondisi seperti itu saya dengan menggunakan tongkat jalan kaki kemanapun yang saya mau. Pokoknya asal jalan aja. Waktu itu saya mikir
kalau saya ditabrak, saya meninggal, ya syukurlah. Jadi saya nggak merasakan penderitaan sakit diabetes dan komplikasinya ke mata waktu itu. Tetapi puji Tuhan, sampai sekarang pun Tuhan masih memelihara saya dan menjaga saya. Pernah juga dalam kondisi seperti itu saya jalan kaki sampai ke Juwangi atau Juwangi. Jarak yang sangat jauh itu perjalanannya ya. Entah siang, entah malam, pokoknya jalan aja. Pernah juga sempat ke Rembang mencari ibu saya, katanya waktu itu ibu saya pindah ke Rembang. Jadi saya susul ke sana sendirian dengan kondisi mata yang tidak begitu normal. Lalu singkat cerita, pada suatu kali saya berjalan di sebuah desa. Ketika saya berjalan, tiba-tiba ada seseorang memanggil saya. Kalau ada orang yang memanggil saya, mesti saya menyimpang atau belok ke sumber suara. Tapi kalau nggak ada yang memanggil, ya saya jalan terus saja. Lalu saya menuju ke sorry, agak aneh. Nah, tenggorokannya lagi aneh, tapi nggak apa-apa ya. Lalu saya menuju ke sumber suara itu, dan waktu itu terjadi suatu percakapan tanya jawab. Orang itu bertanya kepada saya, "Mas, mau kemana?" Lalu saya menjawab, "Saya hanya jalan aja, ingin jalan." "Masnya kenapa?" "Ya saya tidak bisa melihat secara normal." Lalu orang itu bertanya, "Mas kenal yang namanya Yesus?" Saya jawab dengan tegas bahwa saya itu mengenal Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. "Oh berarti Mas ini orang Kristen?" Saya bilang, "Ya." "Mas mau saya doakan?" Baru saya tahu bahwa beliau adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di desa itu, yang sedang merintis pos PI di situ. Awalnya saya didoakan dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan bisa melihat. Saya berpikir setelah berdoa ini saya bisa melihat, tetapi ternyata ya belum dan tidak terjadi apa-apa. Lalu kedua kalinya saya didoakan lagi, hasilnya sama. Dan yang terakhir ketiga kalinya didoakan, sama juga. Hasilnya masih belum bisa melihat. Tetapi justru dari situlah titik tolak di mana Tuhan berkarya melalui cara yang lain. Pada akhir Desember tahun 2015, waktu saya kontrol ke Rumah Sakit Umum Boyolali, karena saya biasa kontrol di situ untuk sakit diabetes saya sempat nyeplos bilang gini, "Dok, bagaimana dengan keadaan mata saya?" Lalu dokter itu bilang, "Saya konsultasikan ke Polimata atau dirujuk ke Polimata." Saya bilang, "Ya." Lalu saya ke Polimata, ternyata di situ dokter Polimata merujuk saya ke Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Nah, waktu itu minta saya untuk ada keluarga yang mendampingi. Lalu saya meminta ibu saya untuk mendampingi saya ke Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Lalu kami ke sana. Di sana ternyata dokternya sempat marah. "Kenapa kok ini tidak ditangani sejak dulu?" Ya, kami menjawab, "Ya kami tidak tahu, Dok. Baru kali ini tahu." Akhirnya kami ditangani dengan baik di situ, dan saya sempat mondok di situ untuk persiapan operasi. Lalu puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan yang luar biasa, saya dioperasi kedua mata saya, meskipun secara bertahap dan bergantian, dari mata sebelah kiri dulu, baru kanan. Selisihnya 1 minggu. Biasanya katanya sih selisihnya 1 bulan, tetapi karena kondisi saya cukup bagus dan gula darahnya waktu itu sudah terhitung normal, ya puji Tuhan, normal.
Akhirnya saya dioperasi. Nah, saya bersyukurnya begini. Dalam kondisi seperti itu, sakit diabetesnya yang cukup parah, orang akan berpikir tidak mungkin lah kalau saya ini bisa dioperasi dalam kondisi gula darah yang seperti itu. Tidak mungkin saya akan sembuh. Tidak mungkin saya akan bisa melihat lagi. Seumur hidup saya akan terus tidak bisa melihat seperti itu. Tetapi keyakinan saya bahwa Tuhan yang saya sembah, yaitu Tuhan Yesus, pasti buka jalan supaya saya bisa melihat lagi. Bahkan waktu itu tantangan yang cukup berat, di mana ada orang yang orang itu menolong saya, tapi meminta saya untuk meninggalkan Tuhan. Saya bilang, ya saya tidak mau, saya tetap pada keyakinan yang saya pegang saat ini, bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus pasti akan menyembuhkan saya. Entah itu caranya bagaimana, entah mujizat didoakan hamba Tuhan atau cara medis. Tapi saya secara logisnya ini harus dioperasi. Meskipun yaitu katanya sih mustahil. Resikonya kalau operasinya gagal, saya tidak akan bisa melihat seperti sekarang ini. Nah, itulah yang menjadi saya semakin teguh, semakin kuat, semakin termotivasi, semakin teguh, kuat, dan percaya yakin bahwa Tuhan Yesus pasti menolong saya. Dan puji Tuhan, ini terbukti ketika saya menjalani operasi, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Operasi berjalan dengan lancar dan hasilnya puji Tuhan, saya bisa melihat lagi. Ini sungguh hal yang luar biasa yang mau saya saksikan. Ketika kita sungguh-sungguh yakin, meskipun banyak tantangan, banyak yang menawarkan ikut pengobatan si ini, si anu, si itu, orang pinter. Nah, ya orang pinter apa ya? Ya pokoknya orang pinter lah, pakai coba pun mantra pun tidak ada hasilnya sama sekali. Tetapi kalau kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menolong kita di waktu yang Tuhan telah tentukan, pasti pertolongan Tuhan itu nyata. Sehingga saya bisa menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, penyataan Tuhan selama 16 bulan. Saya tidak bisa melihat, waktu itu operasinya bulan Januari 2016. Dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan. Meskipun saya Kristen dari kecil, tapi ini adalah pengalaman Tuhan yang luar biasa. Kristen sejak kecil pun belum tentu kehidupan rohaninya benar-benar menunjukkan Kristus dalam kehidupannya. Tetapi melalui proses yang Tuhan izinkan, terutama dalam kehidupan saya, ini sungguh luar biasa. Saya yakin ketika kita sungguh-sungguh percaya, tetap teguh, tidak tergoyahkan oleh tawaran-tawaran yang semacam itu, ya nanti di waktu yang tepat, di waktu yang telah Tuhan tentukan, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Itu sungguh yang luar biasa. Meskipun pada perjalanannya pun saya harus jatuh bangun, bergelut dengan sakit diabetes ini, berkali-kali opname, berkali-kali ngedrop. Tapi puji Tuhan, kebaikan Tuhan itu sungguh saya rasakan hingga saat ini. Penyataan Tuhan sungguh nyata hingga saat ini. Mari kita semua untuk senantiasa berharap, percaya kepada Tuhan. Apabila ada pergumulan, percayalah akan penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, pasti kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita juga diproses, kita juga dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya, semakin meneguhkan, semakin percaya bahwa Tuhan itu yang
sanggup, hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Meskipun cara manusia itu mustahil, tapi kita tetap mempercayai pertolongan Tuhan itu luar biasa. Buktinya, ya saya ini. Sampai sekarang masih bisa ada, itu karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Jadi, kalau menghadapi tantangan pergumulan, bersyukur. Karena di situ ada yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Termasuk dalam hidup saya, melalui pengalaman saya yang tidak bisa melihat selama 16 bulan karena sakit diabetes, dan saat ini pun masih. Dan itu pun karena faktor keturunan. Tapi saya bersyukur. Di dalam kelemahan, seperti Rasul Paulus katakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Nanti saya akan sampaikan renungan mengenai hal ini untuk menguatkan kita semua. Ya, memang channel ini dibuat untuk memotivasi, menguatkan, meneguhkan, dan kita sama-sama belajar merenungkan kebaikan Tuhan, berbagi kesaksian. Saya juga ada fanpage Facebook, linknya ada di bawah ini. Kalau kalian mau suka, silahkan. Kalian juga mau bisa berkontribusi untuk berbagi kesaksian atau sharing, silahkan. Fanpage ini terbuka, atau mungkin bisa inbox messenger saya atau WA saya atau DM atau sejenisnya lah, seperti itu. Jika kalian ingin berbagi renungan, berbagi kesaksian, nanti saya akan posting di fanpage Snack Rohani, sama dengan nama channel ini. Atau juga ingin kesaksiannya dibacakan, diposting di channel YouTube saya ini, bisa juga. Atau kalian ingin bikin video kesaksian sendiri atau renungan sendiri yang ingin diposting di channel saya, silahkan, terbuka. Karena kita ingin saling membangun, saling menguatkan, saling memotivasi, sehingga kita, kehidupan kita, karakter kita betul-betul sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa menjadi berkat. Oke, segitu aja kesaksian dari saya. Kalau kalian suka, pencet tombol like. Kalau nggak suka, dislike aja. Kalau kalian mau, bisa kalian sharing atau sharekan channel ini, atau kalian bisa komentar, bebas. Yang penting santuy, saling memberkati. Kritik dan saran boleh, nggak apa-apa. Saya akan terima secara positif untuk membangun. Oke, sekian dulu video dari saya yang cukup panjang. Ini sudah hampir 19 menit. Semoga kalian nggak bosan. Kedepannya nanti akan ada beberapa renungan yang ingin saya sampaikan, dan juga beberapa motivasi-motivasi rohani yang bisa membangun kehidupan iman kita. Oke bro, oke guys. Tetap semangat dan sukses selalu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker. Terus juga pakai masker, cuci tangan ya, jaga kebersihan, jaga jarak, jaga hati, supaya kita bisa berhati-hati. Oke, segitu aja ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.